Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Hati kami terbuka Bapa. Kami rindu bahwa kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Sebuah sentuhan dengan hadirat-Mu akan merubah semuanya. Yang sakit bahkan kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yang susah hati siang hari ini boleh menerima remah, boleh menerima jawaban. Firman-Mu punya kuasa Tuhan untuk berbicara buat kami semua. Kami siap untuk menangkap dan menerima segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Saya waktu masuk ke ruangan ini baru saya saya pernah ke sini. Tadi beberapa teman mengingatkan, saya sempat berpikir gini, apa gara-gara COVID saya ada bagian parsial amnesia. Jadi saya kok lupa sama sekali, saya baru ingat ketika masuk ke ruangan, oh iya saya pernah datang ke tempat ini. Senang sekali boleh ada di tengah ibu-ibu yang luar biasa. Apa kabar ibu-ibu? Kok lemes ibu-ibu? Saya tahu banyak beban berat, tapi kita tetap bersuka cita ya. Coba ibu-ibu lihat sebelah kiri, sebelah kanan, yang mukanya kayak punya beban hutang 1 triliun, itu coba disenggol sedikit, terus bilang sudah gak usah dipikirin. Amin. Saya percaya kita punya Tuhan itu luar biasa baik. Suami bisa ndak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Saya mau cerita, beberapa waktu belakangan ini semakin saya keliling dari kota ke kota, saya ketemu banyak orang yang lagi susah. Macam-macam, masalah keluarga, masalah anak, masalah keuangan. Boleh tanya enggak? Yang lagi susah siang ini, tolong angkat tangan. Tuhan melihat loh. Iya, kalau angkat tangan bukan berarti enggak beriman loh, enggak. Kita pengakuan sama Tuhan, oke? Siapa yang lagi susah siang hari ini? Saya juga susah nolak makan. Beberapa minggu lalu sepasang suami istri WhatsApp saya. Setiap kali saya ke Surabaya, mereka cukup sering mengontak kami. Terlebih karena sekitar 2 tahun lalu mereka terkena masalah. Jadi mereka dicak sama rekan sekerja, jadi kongsian, lalu dicak, dan ada unsur keterlibatan kayak mafia dan sebagainya. Singkat cerita, mereka dalam posisi yang kalah dan terpuruk sampai harus menanggung hutang yang sebetulnya secara hitungan bukan tanggung jawab mereka. Berjalan dengan waktu, cukup sering ketemu, doa bersama, menghampiri Tuhan. Satu janji yang Tuhan berikan, intinya Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan melewatkan mereka sampai menang. Dan akhirnya sebulan lalu mereka WhatsApp dan saya mendengar kabar gembira, semuanya telah selesai dan mereka memulai chapter baru yang luar biasa. Waktu saya mendengar ini ibu-ibu, saya senang minta ampun. Karena apa? Kalau dengar teman-teman anak-anak Tuhan mengalami pemulihan, itu sukacitanya tidak bisa diganti dengan uang. Saya melihat orang yang lagi dalam kondisi sulit,
melihat mujizat, senang banget. Dan itu merupakan kegembiraan tersendiri. Saya percaya bukan cuman mereka, tapi saya sangat yakin Tuhan juga mau buat mujizat untuk Anda semuanya. Karena apa? Saudara dan saya disayang Tuhan. Yang amin tuh cuman beberapa, kayaknya kurang yakin kalau disayang Tuhan. Ibu-ibu, percayakah Anda kita ini disayang Tuhan? Disayangnya Tuhan itu bucin sama kita. Ayatnya mana Burut kalau Tuhan itu bucin? Banyak. Salah satunya itu gini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali tidak akan biarkan kamu. Ayat yang lain. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya, tetapi sekalipun ada ibu yang melupakan bayinya, aku tidak melupakan engkau. Banyak banget. Firman Tuhan juga berkata, Bapa manakah yang kalau anaknya meminta roti akan dikasih batu? Iya toh? Terus ada satu ayat lagi di kitab Timotius, bunyinya begini dalam bahasa Indonesia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bahasa aslinya terjemahannya begini. Kaget saya. Sekalipun kamu tidak punya iman untuk berharap, aku tidak akan pernah bisa membuang kamu. Karena engkau darah dagingku. Itu lebih serem lagi bunyinya. Dari situ saya tahu Tuhan cinta sama kita. Nah, pada pagi ini saya mau bagikan kepada ibu-ibu, sederhana sekali, saya suka yang sederhana, tapi kita bisa lakukan. Ada satu hal yang menjadi penghalang, seringkali menjadi penghalang, kita tidak mengalami keajaiban Tuhan. Beberapa teman dekat saya selalu bilang begini, Cece itu enak sekali ya, hidupnya kok penuh mujizat, dari mujizat ke mujizat. Ada lagi komentar yang lain, Cece tuh kok enak sekali ya. Kayaknya kalau doa apa-apa ada masalah kok cepet sekali jawabannya mujizatnya. Sebenarnya ibu-ibu percaya enggak? Ada firman Tuhan bilang begini, adakah Tuhan berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Ada enggak? Enggak pernah baca Alkitab? Adakah aku berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Berarti ternyata sifat saudara dan saya yang enggak suka lama, itu nurun dari bapaknya. Bapaknya bilang, adakah aku berlambat-lambat? Berarti dia juga gak suka molor-molorin. Tapi yang sering kali memolorkan dan membuat kita gak melihat breakthrough, karena kita yang salah bereaksi. Nah, saya mau bagikan satu sederhana, buka kitab Bilangan 14, kalau Anda bawa Alkitab atau bawa handphone, yang ada Alkitabnya, ayat yang ke-24 dari Bilangan ke-14, ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, kita tahu cerita 12 pengintai ya. Dari 12 pengintai, 10 pengintai dan 2 pengintai reaksinya berbeda. Dan akhirnya Alkitab menceritakan 2 pengintai berhasil masuk ke tanah perjanjian. Yang 10 gagal. Berarti kalau masih ada 2 pengintai bisa masuk ke tanah perjanjian, berarti masih ada potensi tanah perjanjian bisa dimasukin. Maksud saya begini loh Bapak Ibu, maksud saya kalau dari 12 pengintai semua gagal, berarti memang tanah perjanjian susah sekali gitu kan. Tapi dari 12 pengintai, 2 masih bisa masuk. Berarti kan sebetulnya ada potensi probabilitas masih bisa berhasil. Nah, tapi yang 10 gagal. Nah, kita akan belajar kenapa yang 10 gagal. Yang 2 bisa ngalami keberhasilan. Sama dengan orang-orang Kristen, kenapa ada banyak yang gagal melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi ada juga anak-anak Tuhan yang kok enak sekali ya mengalami mujizat demi mujizat. Nah, kita akan belajar dari 10 pengintai yang gagal dan belajar dari kehidupan Kaleb yang berhasil.
Bisa nangkep ya ibu-ibu? Nah sebelum ke arah situ, saya mau terangkan dulu. Waktu mereka mengintai tanah Kanaan, pasti yang namanya mengintai enggak mungkin dari ujung ke ujung kan? Wong sembunyi-sembunyi kan? Nah yang diintai oleh mereka, menurut penafsiran beberapa orang, dicurigai yang diintai adalah namanya Hebron. Hebron. Kok bisa penafsirannya Hebron? Satu, karena 10 pengintai berkata mereka raksasa. Betul? Nah kota yang dihuni oleh raksasa pada saat itu Hebron. Lalu mereka juga mengatakan bahwa mereka membawa hasil pertaniannya bagus-bagus. Kota di tanah perjanjian yang terkenal dengan bagusnya hasil pertanian, the best itu adalah Hebron. Keren ya. Dan pada waktu itu Hebron merupakan kota yang sangat maju dan kaya secara perdagangan di tanah perjanjian. Anda bayangkan waktu bilangan pasal 13 Tuhan bilang begini sama Musa, intailah Kanaan, tanah perjanjian. Dan ternyata yang diintai Hebron. Dan Anda melihat Hebron itu the best, terbaik. Berarti apa? Tuhan itu kalau mau ngasih, kasih terbaik. Setuju? Tuhan kalau mau kasih terbaik. Jadi hati Tuhan sebagai seorang papa pasti mau kasih terbaik. Jadi ibu-ibu lagi berdoa kan? Minta sesuatu kan? Semua pasti minta kan? Pasti, karena kita peminta-minta, ya kan? Pasti minta kan? Dan percayalah yang kita minta Tuhan pasti mau kasih yang terbaik. Amin saudara. Saya ini punya anak, kalau anak saya sekarang lagi di Perth kan? Kalau anak saya nanti saya balik Perth, dia selalu titip beliin snack. Snack yang tidak ada di Perth. Ya kan? Nah saya tanya, kamu mau titip berapa? Dia sungkan kalau mamanya bagasinya terlalu penuh. Dia bilang 1 bungkus aja mami. Tapi entah kenapa ibu-ibu, setiap kali saya bawa pulang snack untuk anak saya, apalagi saya tahu dia sangat suka snack itu. Dia minta 1, saya bawa 10. Saya lebih relain gak bawa pakaian saya, tapi saya kasih space untuk snack anak saya. Itu hati seorang mama yang masih penuh dengan cacat dan kelemahan. Jadi kalau hari ini ibu-ibu sedang berdoa, percayalah hati Tuhan itu seorang papa. Dia pasti dari awal pengen kasih yang terbaik buat kita. Amin saudara. Satu kali saya pas di Perth lagi terkunci pada zaman COVID. Saya gimana ya, demen banget, kepingin banget makan nasi Padang. Lagi kambuh pengen makan nasi Padang dan nasi Padang di situ 1 bungkus $35. Kalau kursnya waktu itu 10.000, berarti $35, 350.000 1 bungkus nasi Padang. Itu sakit sekali, bisa bikin sakit gigi ibu-ibu. $35. Nah saya enggak kerja. Kami punya uang sangat limited. Jadi buat beli $35 sayang banget. Nah saya tuh seringkali kalau ngobrol dan doa sama Tuhan itu manja. Si bilang, papa Ruth kok kepengen nasi Padang, pengen banget kepengen nasi Padang. Cuman begitu doang, nggak pakai doa puasa atau bersujud tersungkur dan kejang-kejang saudara. Cuman ngomong aja, cuman asal lewat ngomong. Malamnya ada seseorang telepon begini, Ibu Ruth besok ada di rumah enggak? Ya saya selalu di rumah, mau kemana di sini? Dibilang, saya mau kirimin makanan. Dibilang begitu. Terus makanan apa? Besok aja ibu tahu sendiri. Si ibu ini kasih saya makanan nasi Padang, tapi dalam bentuk tumpeng. Jadi ibu-ibu bisa membayangkan tumpeng tuh bukan, kan biasanya nasi kuning atau nasi putih. Terus ikannya kan ikan-ikan begitu kan. Ini nasi Padang dalam bentuk tumpeng, jadi ditaruh di tampah. Terus tumpeng.
nasi putih, ikannya rendang, ayam goreng, sambal goreng, ya pokoknya Padang. Bukan cuman buat satu orang, tapi buat satu rumah, bukan hanya buat satu hari, tapi buat satu minggu, sampai saya enak makan nasi Padang. Dari demen dan ngidam sampai bosen makan nasi Padang. Saya dari situ tahu Tuhan itu tidak pernah kasih yang setengah-setengah, dia kasih yang terbaik. Amin. Jadi percayalah, kalau hari ini ibu-ibu berdoa, dia papa kok. Dia ngerti air mata dan tangis kita. Dia kasih yang terbaik untuk buat ibu-ibu bisa happy dan senyum. Karena wajah ibu-ibu hari ini banyak yang cemberut. Mungkin begitu banyak beban kehidupan yang terjadi. Nah, saya mau bagikan, ternyata yang dikasih sama Tuhan itu Hebron. Apalagi dilihat dari jarak lokasi, karena 10 pengintai dan 2 pengintai, 12 pengintai, waktu mengintai ke lokasi itu pasti kan terdekat. Dan mereka cuma beberapa hari, berarti terdekat. Dan terdekat dari lokasi mereka pada saat itu, mereka ada di namanya Padang Gurun Paran. Dan yang terdekat dari posisi mereka adalah kota Hebron. Jadi Tuhan kasih yang terbaik, tapi bukan cuma itu yang terbaik. Ibu-ibu ingat ceritanya Abraham pernah beli sebuah tempat untuk makam kuburan keluarganya. Ada yang tahu nama makamnya? Gua Mahpela. Ibu-ibu tahu di mana Gua Mahpela? Hebron. Mantap. Pikir-pikir bagaimana dia bisa kok milih ngincer itu. Ternyata saya baru tahu. Sekarang Hebron yang sekarang, ibu-ibu kalau ke Israel akan ketemu makamnya Abraham dan Sarah di situ. Dan ternyata di balik makamnya Sarah, ada beberapa penafsir menceritakan, ada tulisan bahasa asli yang berkata begini, disinilah tempat yang pernah menjadi pintu gerbang Taman Eden. Jadi ternyata Hebron ibu, konon katanya, pintu gerbang Taman Eden. Ibu-ibu, waktu Taman Eden dinodai oleh karena Adam dan Hawa dosa, mereka dikeluarkan, Taman Eden ditutup, tidak ada yang tahu lokasinya di mana. Tapi rupanya Abraham tahu. Dia kepengen dikuburkan di tempat di mana pencipta segala alam semesta pernah turun di bumi bercengkrama dengan manusia. Abraham kok tahu? Alkitab kan bilang Abraham sahabat Tuhan. Dan Alkitab juga bilang Tuhan membukakan rahasianya kepada, masuk akal kan? Abraham tahu rahasia ini. Makanya yang dia incer Hebron. Dia nggak ngincer kota yang lain. Nah Kaleb rupanya juga tahu. Karena apa? Karena Kaleb sangat intim dengan Tuhan. Iya kan? Jadi Anda tahu bukan hanya bagus secara fisik. Tapi secara spiritual ternyata Hebron ini mengandung warisan rohani yang luar biasa. Makanya Anda ngerti nggak kenapa di Hebron yang menghuni raksasa? Jadi bukan cuman Abraham sama Kaleb yang tahu. Raksasa pun tahu. Kenapa raksasanya di Hebron? Kenapa raksasanya tidak di kota lain? Karena raksasa tahu ini tempat terdekat dengan Taman Eden. Jadi Anda dengar ya, kalau hari ini Anda mengalami raksasa, dengarkan baik-baik. Karena dia tahu di situ pintu breakthrough saudara. Bu, saya hari ini ngadepin raksasa. Berarti dia tahu itu breakthrough saudara. Jadi jangan menyerah. Amin saudara. Nah kita akan melihat apa rahasianya Kaleb sehingga berhasil. Alkitab menuliskan di ayat 24, lain jiwa yang ada padanya secara singkat. Bahasa aslinya saya suka compare dengan bahasa aslinya karena terjemahan bahasa Indonesia karena kadang-kadang kurang pas gitu loh ya. Lain jiwa yang ada padanya ternyata bahasa aslinya itu gini, lain cara ngelihatnya. Lain cara pandangnya. Kaleb lain cara pandangnya, lain cara ngelihatnya. Kalau kita buka bilangan 13, waktu di ayat pertama sama kedua Tuhan bilang begini, suruhlah beberapa orang mengintai. Bahasa lain mengintai apa? Melihat. Tuhan sediakan rumah, ibaratnya Tuhan tuh sediakan rumah. Kalau Anda orang tua sediain rumah, terus bapak atau ibu saudara bilang begini,
Nak, papa beliin kamu rumah, coba lihaten. Nah, jadi seperti itu. Suruh ngeliat, oke? Apa yang dilihat oleh 10 pengintai? Mari kita buka Bilangan 13 ayat 33, langsung saja ke poinnya. 13 ayat 33. Mari kita ngelihat cara mereka melihat. Kelihatannya sepele. Firman Tuhan di dalam Injil Matius bilang begini, jika matamu sehat, teranglah seluruh tubuhmu. Jika apa yang kau lihat benar, maka seluruh hidupmu pun jadi benar. Istilahnya begitu. Kalau kita ngelihatnya salah, maka hasilnya juga salah. Saya percaya ada yang mungkin punya masalah dengan suami, pergumulan. Kalau Anda melihat suami dengan salah, hasilnya salah. Kalau Anda melihat suami dengan benar, hasilnya juga pasti akan benar. Jadi ternyata mata kita pegang peranan yang sangat vital. Kalau ibu-ibu salah ngelihat, hasilnya beda. Jadi mau diberkati Tuhan, biar siang ini kita melihat dengan benar. Karena Tuhan bilang Kaleb lihatnya lain caranya dibanding dengan yang lain. Mari kita lihat 10 orang pengintai apa yang mereka lihat. Firman Tuhan bilang, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Berarti yang mereka lihat raksasa. Yang lihat raksasa bukan cuma 10 pengintai. Kaleb lihat enggak? Lihat. Yang saya maksud bukan melihat secara fisik. Melihat di dalam pikiran kita. Mereka melihat tantangan dan masalah raksasa. Besar. Kalau mereka melihat raksasa yang besar, demikian juga kekalahan yang akan kita alamin. Apa yang Anda lihat dari suami Anda? Keras. Susah dikasih tahu. Itu cara Anda melihat. Ataukah Anda melihat, kalau Tuhan mau, gini aja, gampang. Udah beda. Hasilnya akan beda. Saya kasih contoh ibu-ibu. Ibu-ibu di sini wajahnya tegang semua, kayak seminar akhir zaman. Tenang ibu, santai. Ada seorang bos sepatu memanggil 2 marketing topnya. Kita akan membuka daerah baru, tawarkan sepatu ini. Tapi buat catatan untuk kalian, daerah ini penduduknya cukup banyak. Tapi semuanya tidak ada yang pakai sendal maupun sepatu karena mereka belum tahu sendal itu apa. Jadi tolong tawarkan produk ini ke mereka. Marketing yang pertama bilang gini, wah susah bos. Mereka enggak ngerti sendal, enggak ngerti sepatu mau nawarkan ya susah. Ntar buat mereka dibuat lempar anjing. Wah sia-sia bos. Itu marketing pertama. Marketing 2, dia bilang begini, wah asik bos. Enggak ada saingan. Kita akan jadi yang pertama, semua penduduknya akan beli sepatu sama sendal dari kita. Asik bos. Sama-sama problemnya, tapi beda cara melihatnya. Pertanyaan saya, apa yang ibu-ibu lihat dari tantangan atau raksasa atau masalah yang ibu-ibu hadapin? Saya banyak pergumulan dari dulu, itu saya ngerti. Pergumulan salah satunya adalah soal rumah. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, sebuah tantangan pertama yang saya rasakan adalah bagaimana caranya bisa membeli sebuah rumah karena saya tuh lelah kontrak terus. Saya capek pindah-pindah rumah, sampai satu titik saya ter-encourage kepengen sekali bisa punya rumah. Anda tahu, saya duduk di tepi danau di daerah Citraland, Surabaya. Karena ada danaunya toh. Saya duduk di tepi danau. Saya berputar, saya mengelilingin, lihat rumah-rumah. Saudara tahu apa yang saya pikir? Saya bilang begini, ya ampun Tuhan, di surga emas
itu di jalan segitu banyak. Satu aja kerikilnya. Tuhan, tuing. Tuhan, aku bisa beli rumah loh. Tuhan turun sekarang ke danau. Ini bisa-bisa cuma jadi satu butir pasir di telapak Tuhan. Ya ampun Tuhan, kalau aku cuma minta satu rumah, berarti seperberapa pasir di kaki Tuhan. Gampang sekali. Itu yang saya lihat. Hati-hati dengan cara Anda melihat. Dan benar, kami mendapatkan rumah pertama di Citraland, di dekat danau di mana kami duduk. Kenapa? Setiap kali saya lihat rumah, terus lihat saldo, dan lihat flyer, lihat brosur, down. Tapi ketika itu hati-hati, jangan terus lihat raksasa. Saya mulai ngelihat, ya ampun, satu rumah ini seberapa persen dari dari telapaknya Tuhan, telapak kakinya Tuhan. Gampang sekali. Beda tipis, tapi hasilnya beda besar. Saya enggak tahu problem apa yang ibu-ibu alamin. Kemarin lusa sepasang suami istri ketemu saya, nangis. Bu Ruth, kami ini sudah pensiun 1 tahun. Saya ini punya properti, sudah saya tawarkan setahun ini enggak laku-laku Bu. Bingung saya Bu, takut saya karena uang pensiun semakin menipis. Bu tolong doakan supaya properti saya laku. Ibu-ibu saya bocorin ya. Kalau Anda berdoa, ada yang lagi berdoa supaya propertinya laku enggak? Tolong angkat tangan. 1 doang. Setahu saya banyak loh. 2, ada lagi enggak? Saya kasih rahasia tips berdoa ya. Kalau Anda berdoa, Tuhan tolong propertiku laku. Makan, tolong propertiku belum laku. Jalan lihat properti, tolong propertiku belum laku. Saya yakin makin begitu doanya, makin gak laku. Jangan Anda pakai ayat, kan seperti janda datang ke hakim yang jahat, siang malam ngomong, percayalah gak akan bakalan laku. Makin kenceng, Tuhan propertiku laku, mandi propertiku, tidur sebelumnya propertiku gak bakalan laku. Kenapa? Kata orang Jawa, emak-emak zaman dulu. Kalau main layang-layang jangan ditarik terlalu kenceng. Kalau ditarik terlalu kenceng makin putus. Di kitab Pengkhotbah juga ada. Lemparkan rotimu ke air, maka kamu akan mendapatkannya kembali setelah itu. Lemparkan roti. Roti dilempar ke air, apa yang terjadi? Ya nggak bisa dimakan, betul nggak? Kalau rotinya cuma 1 suruh lempar ke air, sayang kan Bu? Tapi firman Tuhan di kitab Pengkhotbah ngajarin, lemparkan. Berarti apa? Lepasin. Let go. Ikhlasin. Surrender. Maka kamu akan mendapatnya tidak lama setelah itu. Jadi kalau Anda berdoa propertiku laku, propertiku laku. Saya ngomong sama suami istri ini. Saya bilang selamat bahwa properti Anda enggak bakalan laku. Loh kok gitu Bu Ruth? Karena Anda selalu berdoa, propertiku laku, propertiku laku. Tuhan tolong propertiku laku. Berarti saudara lebih cinta properti saudara daripada Tuhan. Dan Tuhan itu cemburu. Tuhan enggak suka diduakan. Anda sedang mengidolakan properti laku. Jadi gimana dong Bu Ruth? Jangan berdoa terus properti laku. Tapi terus gimana Tuhan? Buat Tuhan, uang pensiunku ini kecil. Benar gak? Tuhan, 1 kerikil emas di sorga, Tuhan lemparin aja. Wah itu pensiun sampai mati Tuhan. Itu cara pandang yang beda, tapi hasilnya beda. Amin ibu-ibu. Berdoa buat jodoh untuk anak. Saya percaya banyak. Ada yang berdoa buat jodoh untuk anak. Saya juga. Sama. Kita ini namanya mama kadang khawatir ya. Anaknya cuek-cuek santai-santai aja.
kitanya yang lebih panik. Betul? Percayakah ibu-ibu kalau kita yang cinta sama anak panik, apalagi Tuhan. Kita cuma ngelahirin, Tuhan yang bikin, Tuhan yang ciptain. Dia juga peduli sama anak-anak kita. Jadi karena kita panik, aduh usianya tambah. Akhirnya kita tawarkan anak kita kayak serabi Solo kemana-mana. Kita tawarkan, Cik, aku mau cek sakan anakku punya kenalan. Ada kenalan gak? Saya dititipin pesan banyak kenalan sampai lupa daftarnya. Bu, ibu kan kenalan jemaatnya banyak. Ini saya titip ya data anak saya, fotonya dikasih. Ketumpuk semua. Mana aku ingat saudara, saya kan bukan mak comblang. Jadi saya mau katakan, kalau kita cara pandangnya usianya tambah susah, begini-begini, maka jadilah seperti yang kita lihat. Kaleb sama menghadapi raksasa, tantangannya sama, tapi cara melihatnya beda. Seorang ibu berdoa buat suaminya, supaya suaminya mau bertobat. Suaminya merokok, suaminya pokoknya keras. Suatu hari dia mengerti tentang cara pandang, dia merubah. Ketika dia melihat suaminya baca koran, dia bilang begini, suamiku akan baca Alkitab. Dia bayangin suaminya baca Alkitab. Ketika suaminya tidur, ngorok, dia tumpang tangan. Suatu hari dia akan berbahasa roh. Loh serius saudara. Dia melihat suaminya merokok. Suatu hari dia akan menaikkan asap pujian kepada Tuhan. Orang Surabaya, kira-kira 2 tahun nih Bu, semua yang dia lihat jadi. Suaminya berbahasa roh, suaminya baca Alkitab, suaminya menyembah Tuhan. Berhati-hati dengan cara pandang. Cara pandangnya gini, anak-anak kita jangan dipandang kok susah ya. Makanya Anda selalu tawarkan anak Anda, mulai sekarang katakan, anakku laris manis. Lu laris? Buat Tuhan mau bawa anakku dapat jodoh gampang. Dia bisa membutakan mata orang. Loh, saya sering cerita satu cerita yang saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar, tapi ini memberkatin saya karena orang Jakarta katanya. Tapi saya enggak tahu orangnya di mana. Sampai sekarang keliling Jakarta belum pernah ketemu orang ini. Jadi orang ini cewek, muda, tapi udah bertahun lalu, sekarang pasti ya sudah berumur. Dia ini cewek paling jelek karena keracunan air ketuban waktu lahir jadi mukanya melepuh, miring semua. Bibirnya miring, matanya miring. Tapi dia cinta Tuhan. Dia melayani Tuhan. Cewek-cewek di gerejanya ada yang menghina, siapa yang mau sama kamu? Dia jawab begini, loh kalau Tuhan mau aku kawin gampang. Dia kan bikin orang itu tunduk untuk kawin sama aku. Nah di gereja itu ada cowok yang terkenal paling ganteng. Ganteng, baik, cinta Tuhan, anak tunggal. Berarti sempurna, hampir sempurna. Ganteng, cinta Tuhan, kaya, baik, anak tunggal. Berarti kan pewaris. Betul enggak? Berarti pewaris tahta kan? Cewek-cewek banyak yang PDKT agresif termasuk tante-tante juga. Enggak ada yang dilirik sama dia sampai mereka berpikir gini, jangan-jangan ini anak homo. Tapi kecurigaan mereka akhirnya terjawab ketika tiba-tiba undangan pernikahan dibagikan. Yang married cowok paling ganteng dengan cewek paling jelek tadi. Heboh semuanya. Why? Kok bisa? Ya toh, kok bisa? Enggak terjawab. Mereka kawin, terus kemudian apa? Honeymoon, naik cruise 1 bulan keliling Eropa. Sampai Alaska. Dan saudara tahu setelah mereka liburan, setelah mereka honeymoon, mereka diminta kesaksian. Yang saksi yang cewek, karena yang cewek sudah biasa pelayanan. Saya tahu saudara pasti membicarakan kami. Pasti saudara mempertanyakan kan kenapa orang seperti saya kok bisa menikah. Apalagi sama suami yang tampan seperti ini. Karena miring. Jadi ngomongnya pun agak miring. Jadi saya tahu saudara-saudara bajingan gitu ya. Terus dia jawab begini, saya mau katakan sama Bapak Ibu kenapa suami saya mau sama saya.
Ternyata suaminya punya cacat di lensa mata. Orang kalau mau lihat kan lensa. Lensa matanya kenapa? Dari 1000 bayi yang lahir di bumi, belum tentu ada cacat yang terulang. Lensa mata suaminya tidak bisa melihat garis lurus. Ini lurus enggak? Di mata dia miring, Bu. Di mata dia bergelombang. Bengkok-bengkok. Anda ngerti sekarang cewek cantik apapun enggak akan menarik dia. Karena semua tampak di matanya bengkok. Dan Anda tahu ibu-ibu kenapa cewek yang bengkok ini menarik hatinya. Karena she is the only one yang lurus, saudara. Dia satu-satunya yang kencang. Jadi kurang apa lagi? Sudah dapat kaya, baik, cinta Tuhan, ganteng, plus setia. Tidak bakalan selingkuh. Kecuali ibu-ibu bisa menyodorkan saingan yang sama. Yang mukanya bengkok. Anda lihat, kalau Tuhan mau, gak ada yang bisa ngalangin. Jangan lihat raksasa. Kaleb sama sekali tidak menyebut kata raksasa. Dia cuma bilang, negeri yang kita lihat bagus. Dan kita akan mendudukinya. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda bilang, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi suami saya terlalu keras. Gunung bisa pindah. Tapi kayaknya suamiku susah pindahnya. Bahkan ketika seluruh surga turun tangan pun tidak akan berubah. Itu yang akan Anda terima. Hati-hati dengan melihat challenge yang ada di depan saudara. Yang kedua, apa yang mereka lihat? Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka itu maksudnya raksasanya ya. Dan demikian juga raksasa-raksasa itu terhadap kami. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Sekarang nih banyak orang terkena sindrom belalang. Saya mau tanya, siapa yang pernah bilang bahwa mereka seperti belalang? Di cerita ini. Siapa? Tidak ada ya? Siapa? Mereka sendiri ya? Mereka bilang begini, demikian juga mereka terhadap kami. Berarti kan gini, demikian juga raksasa itu melihat kami seperti belalang. Saya mau tanya, mereka mengintai ketemu raksasa enggak? Lah kok mereka bisa mengambil kesimpulan, demikian juga mereka terhadap kami. Saya mau tanya, siapa yang ngomong begitu? Ketemu raksasanya aja juga enggak? Kok bisa-bisanya mereka ngomong, demikian juga raksasa-raksasa itu melihat kami seperti belalang. Loh, lu sudah kenalan sama raksasa? Lo udah ngobrol-ngobrol sama raksasa sampai raksasanya bilang, ih lu kayak belalang. Enggak kan? Berarti dua statement ini karangan siapa? Siapa yang ngomong mereka belalang? Diri sendiri kan? Siapa yang ngomong bahwa mereka seperti belalang dilihat oleh raksasa? Diri sendiri overthinking lagi, mereka enggak ngelihat raksasa kok mereka bisa ngarang-ngarang. Ibu-ibu kita sering ngarang. Bener gak? Kita sering bilang, aku sudah tua. Kok kayak gini, mau mulai bisnis lagi gak mungkin, gak bisa. Aku sudah gak mungkin. Siapa bilang? Kaleb umur 85. Waktu mau menduduki Hebron, dia minta sama Yosua, berikan kepadaku Hebron. Jadi beneran orang yang masuk ke tanah Kanaan, Kaleb itu masuk ke Hebron. Jadi the best land. Yang dapat Kaleb. Kaleb umur 85, tapi apa kata-katanya? Aku memang 85, tapi aku seperti 40. Ayo ibu-ibu, kita ini sensitif. Ibu kok tambah cantik? Tua keriput semua kok cantik. Loh ini sindrom belalang. Ibu kok tambah awet muda? Siapa bilang Bu Ruth? Tambah awet muda. Wih ini lo tambah encok, tambah susah. Ngapa-ngapain capean gampang. Ya ampun sindrom belalang ada di mana-mana. Kenapa Anda memandang diri saudara tidak mampu? Anak saya selalu bilang begini, Mami itu kok pede sekali sih. Saya tuh seringkali agak pede. Kadang-kadang over. Kenapa? Jujur ibu-ibu,
Sejak saya tahu kitab Timotius, sekalipun kamu tidak punya iman untuk percaya sama aku tidak akan pernah buang kamu karena kamu darah dagingku. Tidak tahu ya Bu ya, saya tuh percaya banget. Saya tuh anaknya Tuhan. Loh, Anda tidak mau ya anaknya Tuhan? Saya tuh anaknya Tuhan, bukan ponaannya. Saya anak. Satu kali Tuhan menyadarkan saya sempat murtad dari Tuhan 6 bulan. Tidak mau ke gereja, tidak mau sentuh Alkitab, tidak mau menyebut Tuhan. Saya kecewa karena kondisi ekonomi yang susah. Suatu hari suami saya bohongin saya. Non, aku dapat panggilan interview kerja. Kamu temenin aku ya. Waktu itu suami saya tidak dapat kerjaan. Sudah terpuruk, tidak ada kerja. Kamu temenin aku ya. Oke. Di mana? Di gedung ini. Oh oke, itu memang gedung perkantoran. Jadi ketika suami saya cerita begitu, saya mempercayainya. Tapi orangnya cuma bisa nginterview hari Minggu, Non. Loh kok Minggu? Masuk akal. Saya ini tidak mau ke gereja, Bu. Karena orangnya hari lain kerja. Jadi bisanya nyempetin Minggu. Oke, nurut aja. Masuk ke lantai berapa, lift terbuka, puji-pujian. Saya ngamuk, kok ke gereja? Aku tidak mau ke gereja. Orangnya di dalam, Non. Katanya suruh ngikutin, nanti setelah selesai langsung interview. Ya kita nunggu di luar. Di luar enggak bisa, Non, karena kita enggak tahu selesainya jam berapa, nanti tambah kelewatan, tambah berantakan. Kita mending nungguin di dalam. Aku kan enggak mau ke gereja. Pokoknya kita nungguin, Non, demi pekerjaan. Aslinya enggak ada interview, Bapak Ibu. Dia bawa saya marah, saya duduk paling belakang. Mojok tengah. Pokoknya duduk barisan terbelakang. Ini gerejanya memanjang. Setelah saya duduk sepanjang pendetanya khotbah, saya bilang begini, aku ngerti semua khotbahnya, basi. Saya menolak. Setelah pendetanya khotbah, dia turun dari mimbar bawa mic. Saya tahu tingkah laku ini. Biasanya pendeta begini, pendeta profetik. Turun, mondoain orang. Saya biasa diem. Dia jalan. Makin lama makin ke belakang. Hati saya mulai takut. Jangan sampai saya. Kalau dia profetik, aib saya dibongkar pakai mic lagi. Jangan saya. Kata Ayub, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Dia bawa jalan terus sampai barisan paling belakang. Jangan saya. Tidak mungkin dia di tengah-tengah karena ini banyak tacik-tacik. Mungkin pinggir-pinggir. Dibelani loh. Masuk permisi. Sampai ke saya duduk. Habis sudah. Dia taruh tangan di sini. Habis. Saya pasrah. Ya udahlah, aib saya dibongkar. Tiba-tiba dia bicara. Panjang. Tapi salah satunya yang membuat saya menangis hari itu. Dia bilang begini. Ibu, waktu itu kami lagi terpuruk. Sampai cukup sering kami nggak punya duit buat beli susu. Kita bisa puasa tapi baby kan nggak bisa puasa. Dan saya sampai ngomong gini, kalau sampai susu ini habis, Nak, dan mama nggak punya duit buat beli susu, mami akan potong supaya kamu potong kulit supaya kamu bisa ngisep darahnya mami. Ya terinspirasi kebanyakan lihat film itu loh Bu, kan enggak tahu ilmu kedokteran bener enggak ya Bu ya. Pokoknya kan di film-film gitu toh, untuk menyambung hidup kan. Jadi terinspirasi. Pokoknya kalau mami enggak punya duit buat beli susu, mami akan potong darah mami kamu ngisep. Itu enggak ada yang tahu, yang ngomong seperti itu cuman saya, suami pun enggak tahu. Si pendeta bilang begini, kamu bicara
di kamar. Bahwa kalau kamu tidak bisa beli susu, kamu akan potong tanganmu untuk kasih darahmu buat anakmu minum supaya anakmu hidup. Saya kaget karena tidak ada yang tahu. Dan kemudian dia berkata, aku papamu. Kamu mama yang cacat aja bisa mikir seperti itu. Aku bukan cuman mikir, aku melakukannya. Aku memotong dan memberikan darahku supaya kamu hidup. Kenapa kamu lupa bahwa aku adalah seorang papa? Sejak saat itu cara doa saya berubah ibu-ibu. Setiap kali saya punya masalah, tertekan keuangan apapun, saya bilang begini, Pa, aku lihat anakku enggak punya uang, aku akan rela. Mau kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pokoknya anakku punya makan. Aku rela. Dan aku tahu, hari ini engkau melihat aku enggak punya duit untuk makan. Engkau pasti enggak tega kan? Karena aku anakmu. Jadi aku tahu engkau pasti tidak tega. Cara doa saya beda. Saya tidak lagi memandang diri saya seperti belalang. Tapi saya memandang saya anaknya Tuhan. Sejak itu apapun doa saya. Tidak punya rumah. Saya selalu katakan begini. Pa, aku kalau lihat anakku terancam jadi gelandangan. Aku tuh rela entah apapun caranya. Mau kerja sampai mati-matian untuk beliin rumah aku akan lakukan. Dan aku percaya, aku anakmu. Engkau pasti tidak tega. Engkau akan sediakan tempat untuk anakmu ini. Itu cara saya. Jangan pandang dirimu belalang. Saudara, engkau anaknya Tuhan. Disayang. Gini-gini ini disayang. Disayang bahasanya Surabaya, disayang pol. Pol, disayang, susah ya orang Jakarta ya. Surabaya itu mantap bahasanya saudara. Kalau di Jakarta kan cuman disayang banget, kurang. Kalau Surabaya itu disuayang, sudah ada suayang, pol, mantap saudara. Saudara dan saya disayang Tuhan. 1,5 tahun terkunci di Perth, no job, no income. Saudara, setiap kali kami kepepet, saya cuma datang ke Tuhan. Dalam hadiratnya, kadang cuma nangis. Saya bilang, Pa, ini kalau Papa enggak nolong saya, mati saya. Habis nih saya. Kadang-kadang kalau saking suntuknya, enggak bisa berdoa kan Ibu. Dan waktu saking suntuknya, nyembah pun enggak bisa. Biasanya yang saya suruh nyembah, YouTube. YouTube nyanyi, saya nangis. Itu lebih praktikal. YouTube nyanyi, saya nangis. Saya masih ingat satu lagu yang sering saya nyanyikan lagunya Tenang. Jadi kalau lagu itu nyetel, saya nangis. Pa, tidak ada duit. Aku anakmu, pasti tidak mungkin kamu tega membuat saya minta-minta. Kamu kan tidak senang lihat anakmu minta-minta kan. Aku kalau lihat anakku tidak punya duit, aku tidak mau anakku minta-minta. Pasti engkau tidak tega. Nangis. Selalu always ada aja cara Tuhan memelihara kami selama terkunci di Perth. Sampai makmur seperti ini saudara. Tuhan melihat hati. Jangan lihat belalang. Engkau disayang sama Tuhan. Boleh saya mengundang pemain musik kembali? Ibu yakin gak ibu disayang Tuhan? Tapi saya banyak salah Bu. Anda kalau mandang anak, anak banyak salah tetap sayang gak? Anak saya yang paling kecil jujur, pinter banget ngambil hati. Kalau dia ngambil hati, dia selalu pasang ekspresi gini. Umurnya 22 tapi masih. Dan kalau sudah lihat anak kayak gitu enggak tega. Demikian juga Tuhan. Manja dengan Tuhan. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Boleh saya minta lagu tenang? Tahu ya? Tenang yang mana? Ada banyak tenang ya. Oke.
Jenis ketenangan yang mana? Wah, ibu hebat. Bisa langsung tahu G, F. Saya sampai hari ini enggak hafal. Ini apa? Ini apa? Jangan sampai salah jari ya Bu ya. Waktu saya dengar lagu ini nangis ibu-ibu. Kan kata-katanya Bapa kau mendengar seruan hatiku. Saya panggil dia Papa. Awal-awal di Perth pakai YouTube, kan enggak punya duit jadi YouTube-nya enggak berbayar. Anda tahu kan kalau YouTube enggak berbayar. Lagi nangis dan menyembah. Bapa kau mendengar. Tiba-tiba Traveloka dulu. Air matanya langsung stuck. Enggak jalan. Tapi saya sudah terlatih kok, sudah terlatih. Karena sering keinterupsi Traveloka sama asuransi. Jadi sudah latihan, enggak membiarkan lagu mempengaruhi fokus saya dengan Tuhan. Mau lagunya Traveloka dulu ya saya tetap Papa. Dulu pertama enggak bisa, lama-lama bisa lanjut lagi nangisnya. Bisa, kalau dulu awal-awal langsung berhenti nangisnya. Karena gara-gara Traveloka dulu. Apal saya karena itu yang paling sering saudara. Apal itu lagu Traveloka. Ya cuma satu kalimat tapi apal sampai terngiang-ngiang terus di sini. Hari ini apapun doa saudara. Masalah apa? Uang pensiun menipis. Ibu, saya di Australia itu enggak kerja loh. Amazing. Bukan males. Bukan. Ketika visa sudah boleh kerja, ngelamar, gak keterima loh Bu. Kebangetan gak? Sampai saya tuh bilang gini loh, ngelamar McDonald gak keterima. Ngelamar jadi cuci piring gak keterima. Saya tuh sampai mikir gini loh, separah itu tah saya sampai gak keterima. Dibilang tua-tua banget ya enggak loh. Maksudnya kok kebangetan ya gak keterima. Maksudnya dia minta kualifikasi apa sih? Sampai cuci piring aja gak keterima. Akhirnya satu pekerjaan satu aja yang keterima. Yaitu domestic assistant. Yang gak ngerti bahasa Inggris pasti keren itu. Jabatan apa itu Bu Ruth, domestic assistant? Domestic assistant itu terjemahannya adalah ART. Asisten, asisten kan asisten. Domestik rumah tangga alias. Nah ya udah. Itu aja yang aku keterima. Sudah mau saya masukin. Terus teman saya ngomong, Cece jangan enak-enakan loh jadi domestic assistant. Di sini tuh beda. Bedanya gimana? Setiap rumah tangga dia punya alat-alat chemical tuh beda-beda. Misalnya untuk bersihin kamar mandi. Dia pakai begini, harus begini. Cece sampai salah bisa disu loh. Waduh, jadi domestic assistant duit berapa masih bisa disu. Gak jadi saya. Jadi tidak punya kerja. Tuhan, masa Tuhan membawa saya ke jadi domestic assistant. Di Surabaya saya khotbah. Di Perth cleaning service. Nangis, Pak, Ruth ini anakmu loh. Ruth percaya masa Papa bawa ke sini seperti ini? Enggak mungkin Papa. Papa ini papaku pasti bela aku. Enggak lama ada orang datang ketok pintu. Apakah ini betul tempatnya Pastor Ruth? Saya nunut temen. Oh ya betul sebentar ya, saya dipanggilkan. Pastor Ruth, ya, you don't know me, and I also don't know you. And then, saya tuh tadi sudah mau tidur Bu, sudah piamaan, dia bahasa Inggrisan. Ketika sudah mau tidur, God spoke to me. Berdirilah, ganti pakaian, ambil amplop, masukkan $2,000. Cari rumah anakku Ruth Julia.
cari di mana Tuhan. Cari dari orang-orang Indo. Dia telepon kenalan-kenalan Indo sampai akhirnya ketemu satu yang tahu saya. Jangan dipikir orang Indo tahu saya, enggak. Jadi dia nemu satu, langsung malam itu datang 10:30 sampai di depan. Pastor, I know it's not polite. Dia bilang, Tuhan, enggak sopan loh malam. Kalau di sini biasa, di Perth enggak sopan. Tuhan bilang, harus hari ini. Besok aja gimana? Harus hari ini, karena besok saya butuh duit. Dia datang, pastor minta maaf, saya tahu ini enggak sopan. Tapi Tuhan suruh saya bawa amplop ini kasih pastor. Saya tahu amplop pasti enggak mungkin surat cinta kan. Pasti dalamnya duit. Jadi dia bilang, maaf ya pastor, saya tahu enggak sopan. Oh enggak apa-apa Pak, it's okay. Dalam hati, sopan kok, sopan. Terus dia bilang, I'm really sorry pastor, I know it's very late. Actually I want to come tomorrow. But the Lord say no. Loh ya benar itu. Jangan besok Pak, jangan besok. Butuhnya malam ini, jangan besok. Kalau besok aku tambah stres Pak, tidak bisa tidur. Maaf ya Bu mengganggu. Oh enggak mengganggu sama sekali. Hati saya jingkrak-jingkrak, enggak mengganggu. Dia pulang saya buka $2,000. Dan yang menggembirakan sebelum dia pulang, dia bilang begini, Pastor, Tuhan suruh saya mulai bulan depan, every month, at the end of the month, saya suruh kirim $2,000 buat pastor. Sampai Tuhan suruh saya menghentikan. Jadi saya dipelihara burung gagak. $2,000, gak kerja. Kalau engkau mandang engkau disayang Tuhan, itu akan merubah hasil doa. Jangan pandang diri Anda belalang, Anda spesial. Coba lihatan sebelah Anda, biarpun wajahnya menjengkelkan, dia disayang sama Tuhan. Coba bilang, kamu disayang sama Tuhan. Loh kan ada wajah yang memang model mencekno, orang Jawa bilang, menjengkelkan, ada. Ada wajah yang kelihatan menyenangkan, tapi ada wajah yang kelihatan scary. Ada wajah yang kelihatan tambah ikut ngantuk juga. Aneka macam, Tuhan tetap cinta. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan, katakan pujian ini. Ngobrol sama Tuhan sebagai doa. Mau duduk, mau berdiri silakan, bingung nunggu teman berdiri atau duduk. Yuk kita hampiri Tuhan secara pribadi. Jangan lihat raksasanya. Dalam ceritanya, mereka tidak pernah berhadapan dengan raksasa itu beneran. Kadang-kadang cara kita mikir terlalu berlebihan. Bahkan Kaleb pun tidak berhadapan dengan raksasa. Karena ada sebuah kitab Talmud mengatakan, ketika Kaleb masuk ke Hebron, raksasa melihat Kaleb lari ketakutan. Saya tidak tahu mereka melihat apa. Tapi Kaleb akhirnya masuk ke Hebron tanpa peperangan sedikit pun. Jangan lihat raksasa. Tantangan boleh sama, tapi cara melihat harus beda. Jangan pandang dirimu kecil. Jangan pandang aku pensiun, aku enggak punya apa-apa. Aku habis. Berhenti. Siapa yang memvonis kamu habis? Siapa yang berani mengklaim kamu habis? Bahkan di cukup banyak kesempatan di Perth, saya enggak punya uang sama sekali. Saya enggak berpikir saya habis. Saya berpikir saya anaknya. Dia enggak akan biarkan. Saudara, jangan buru-buru memvonis diri saudara sendiri. Seperti belalang. Engkau disayang sama Tuhan. Amin. Kasih Bapa buat siang hari ini. Hamba percaya hati Tuhan lebih rindu untuk menjawab doa kami. Dan hati Tuhan lebih rindu untuk memulihkan hidup kami. Biar hari ini kami boleh belajar. Ada bagian yang juga harus kami lakukan. Bahwa kami tidak membatasi Tuhan. Kami boleh melihat kami siapa di matamu. Dan kami juga boleh melihat Engkau siapa Tuhan. Tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa mengalahkan Tuhan. Tidak ada kasih apapun
yang bisa mengalahkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu siang ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.